Anda kembali di lantai bursa, harga emas global masih melemah karena investor gugup atau berspekulasi menghadapi pertemuan kebijakan terakhir The Fed tahun ini. Rapat ini akan menentukan apakah Bank Sentral Amerika Serikat tetap akan memberikan stimulus moneter. Dalam pertemuan 2 hari ini, The Fed akan memutuskan apakah pembelian obligasi sebesar 85 miliar dolar Amerika per bulan akan dipangkas. Pada perdagangan hari ini, harga emas dunia berada pada kisaran 1.229,7 atau melemah 0,4%. Dan sepanjang tahun ini harga emas dunia telah turun sekitar 25%. Sementara itu di pasar lokal, harga jual emas aneka tambang pada perdagangan awal pekan ini dibuka naik Rp3.000 per gram menjadi Rp530.000 per gram. Sementara itu untuk harga beli kembali atau buyback juga turun menjadi Rp470.000 per gram. Harga emas global masih melemah karena sentimen kebijakan The Fed akhir tahun. Pasar masih berjaga-jaga dengan pemangkasan stimulus yang kemungkinan dilakukan Bank Sentral Amerika Serikat tersebut. Lalu bagaimana pengaruh hal tersebut pada harga emas? Apakah masih ada peluang penguatan atau justru sebaliknya? Di studio telah hadir Kepala Riset Monex Investindo Futures, Ariston Chandra. Selamat sore. Selamat siang, Mas Tommy. Oke, langsung saja nih ya Mas Ariston, melihat dari pelemahan harga emas, meskipun memang sempat menguat sedikit, tidak begitu banyak pada saat lalu, namun apa sebenarnya indikasi atau penyebab atau faktor utama? Apakah hanya kebijakan The Fed saja atau memang ada faktor lain? Ya, sebenarnya harga emas ini sejak awal tahun ini sudah mengalami tren penurunan ya. Kalau kita lihat di awal di tiga bulan pertama di 2013 ini, kelihatan tren harga emas itu menurun berbanding terbalik dengan tren kenaikan harga indeks saham, terutama indeks saham Amerika Serikat ya. Kita lihat indeks saham Amerika Serikat naik ke atas, indeks saham turun ke harga emas turun ke bawah ya. Apalagi bulan April ini, kemarin ini The Fed melalui gubernurnya Baer Bernanke mengatakan akan mulai melakukan tapering. Itu langsung menghentakkan harga emas turun ke bawah. Berarti apakah indikasinya memang hanya kebijakan dari The Fed? Utamanya di situ karena tapering itu berarti mengurangi stimulus, mengurangi money supply yang ada di pasar. Sehingga orang yang berinvestasi itu di emas ataupun di instrumen lain menarik diri terlebih dahulu untuk memastikan apa kebijakan Fed selanjutnya gitu. Oke, berarti untuk sementara waktu emas masih dianggap tidak begitu menggiurkan khususnya untuk investasi begitu ya. Tapi kalau dilihat dari indikasinya, apakah ada faktor lain atau tidak? Nah, selain itu apakah kita juga melihat tren pelemahan ini akan berlangsung sampai kapan? Kalau melihat dari minggu depan sendiri apakah sama seperti ini? Minggu ini ada berita penting, event penting yang ditunggu pasar ya, tanggal 19 Desember dini hari Fed akan mengeluarkan keputusannya apakah akan tapering apa enggak. Tapi terlepas apapun keputusan Fed, tahun depan kemungkinan pengurangan stimulus atau tapering ini masih akan dilakukan oleh Federal Reserve. Jadi ini akan memberikan beban tersendiri bagi harga emas ya. Oke, tapi kalau misalnya dari jangka pendek sendiri, minggu ini khususnya tanggal 19 seperti Anda katakan tadi, akan keluar keputusannya apakah akan dipangkas stimulusnya atau tidak gitu, akan terus diperpanjang. Nah, dari dua indikasi ini apa efeknya terhadap harga emas menurut Anda? Sambil menunggu Fed mengeluarkan keputusannya, jadi masih ada beberapa hari hingga Kamis, kemungkinan harga emas akan bergerak di kisaran sempit ya, sambil menunggu keputusan keluar. Nah, ketika keputusan keluar, Fed mengatakan akan melakukan tapering, kemungkinan akan ada hentakan turun ke bawah. Mungkin bisa menguji kembali level terendah yang tercapai tahun ini di Juli 2013 sekitar $1.180 per troy ounce. Oke. Namun jika Fed mengatakan tidak akan tapering, ya mungkin harga mungkin bisa sedikit naik atau rebound. Ke level berapa nih menguatnya kira-kira? Ya paling ke arah 1.280 sampai $1.300 per troy ounce ya. Oke, jadi khususnya bagi para investor emas ini sendiri, faktor apa saja yang harus diawasi sekarang? Ya itu tadi, The Fed aja terutama ya, faktor utamanya ya. Oke, tapi kalau melihat dari tadi Anda katakan bahwa ini akan terus berjalan sampai tahun depan, toh tetap aja namanya The Fed akan mengeluarkan keputusan tapering off atau tidak begitu. Berarti sampai jangka waktu kira-kira Maret 2014, nah setelah itu bagaimana harga emas misalnya? Setelah itu pasar tetap masih akan menunggu keputusan Fed apakah tapering akan diteruskan atau tidak ya. Jadi masih akan memberikan tekanan. Samping itu selain faktor The Fed tahun depan, karena pemulihan ekonomi di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Eropa yang
tertimpa krisis tahun 2008 sudah mulai pulih di tahun 2014. Pesona atau daya tarik emas sebagai safe haven itu sudah mulai berkurang jadinya. Jadi orang mungkin lebih tertarik untuk menaruh uangnya ke instrumen lain yang lebih menghasilkan gitu ya dibandingkan emas. Oke, tapi kalau misalnya ke pasar lokal sendiri pengaruhnya seperti apa sejauh ini, Anda lihat? Ya, benchmark karena harga emas dunia itu dijadikan benchmark oleh Antam untuk mengeluarkan harga jualnya. Jadi fluktuasinya mengikuti benchmark ini. Tapi karena rupiah juga melemah sehingga penurunan harga emas lokal tidak sedalam penurunan harga emas global gitu ya. Atau kalau dengan kondisi yang sekarang, pelemahan rupiah sendiri? Ya, jadi pelemahan rupiah ini menahan penurunan harga emas lokal itu. Oke, menahan pelemahan emas lokal. Oke, kalau dilihat dari permintaan emas dalam bentuk fisik di pasar dunia sebagian besar 60% dikuasai Cina dan India. Nah, ini bagaimana dampaknya terhadap harga emas global? Ya, kepemilikan atau minat orang untuk membeli emas di negara-negara Asia Timur itu masih cukup tinggi ya. Tapi bukan itu faktor yang penentu utama pergerakan harga emas saat ini ya. Investasi yang lebih, terutama di sektor ETF yang lebih mempengaruhi pergerakan harga emas belakangan ini gitu. Oke, kalau bicara soal investasi dalam kategori safe haven atau tidak, bagaimana Anda melihat potensinya di tahun mendatang? Ya itu tadi, karena adanya pemulihan ekonomi di negara-negara maju yang dahulu terkena krisis, jadi daya tarik emas sebagai safe haven itu sudah mulai berkurang. Juga karena ada potensi pengurangan stimulus, jadi tidak ada stimulus kan bisa mendorong inflasi. Jadi tekanan inflasi di global, secara global itu akan menurun. Jadi emas sebagai hedging untuk nilai aset terhadap investasi jadi berkurang juga. Berarti sekarang tinggal diperpanjang aja ya untuk periode investasi di emas ini ya berarti ya? Ya, orang bisa membeli emas saat ini untuk berinvestasi kemudian. Tapi horizon investasinya harus diperpanjang karena untuk jangka pendek investasi emas kurang cocok ya. Mungkin lebih cocok untuk trading emas di bursa berjangka gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas sudah hadir di lantai bursa sore ini. Sama-sama Mas. Terima kasih. Oke, lantai bursa kembali, sejumlah bank milik Timur Tengah semakin agresif menggarap perbankan di Indonesia dan juga melakukan ekspansi kredit. Selengkapnya sesaat lagi di lantai bursa.